Jakarta dan sebagainya. Pokoknya negara ini berdasar Pancasila dan bukan negara Islam, dan tidak bisa berlaku hukum Islam di sini. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka harusnya konsekuensi logisnya berlaku hukum Islam. Siapa yang memperlakukannya? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, amanah dari Habib Rizik di dalam konteks ini, dia menginginkan adanya NKRI bersyariah gitu. Ini momentum gitu Pak. Ini adalah ruang kelas besar peradaban politik di Indonesia yang minimal tren yang baru begitu loh. Karena tidak bermaksud mengecilkan partai manapun. Apabila seluruh partai bersepakat kumpul bikin acara di Monas, belum tentu bisa ngumpulin massa sebanyak gitu. Belum tentu. Oleh karena itu, hal yang mendasar dari sini adalah ada objektivitas yang harus kita sadari. Di sini ada kesadaran kolektif gitu loh. Ada kesadaran kolektif dari umat Islam untuk bersatu. Walaupun idealitas untuk menuju situ sangatlah sulit. Namun harus dimengerti bahwa ini sudah satu perkembangan yang bagus. Nah, amanah dari Habib Rizik di dalam konteks ini, dia menginginkan adanya NKRI bersyariah gitu. Itu amanah yang ada pada kita, kepada presidium dari alumni. Nah, kemudian di dalam pertemuan reuni itu kita sebelumnya ada kongres, ada kajian-kajian untuk sampai kepada maksud yang diharapkan oleh yang sudah dianggap sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Minimal umat Islam yang mana? Yang kita inilah yang setuju kepada 212 ini. Bagi yang nggak setuju ya nggak bakal anggap Habib Rizik imam. Tapi bagi kita yang setuju dengan kesadaran kolektif ini dan dibuktikan dengan fakta sebagai ruang kelas besar peradaban politik ini, itu nyata. Jadi poinnya adalah di dalam kesempatan menasihati dalam pengertian gerakan ini, kita bahkan sudah, kalau pikiran saya, tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik. Karena di dalam pertemuan itu ada Gerindra, ada PKS, ada banyak partai-partai lain lah yang hadir. Jadi kalau nanti dijadiin mengecil jadinya justru jadi partai politik. Maka saya menasihatinya nggak perlu. Kita ini adalah ruang kelas besar peradaban politik yang baik untuk mengingatkan ke semuanya. Dan sisi lainnya adalah ini bukan aspirasi, bukan, tapi konsekuensi logis dari penegakan hukum. Dari mana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah bahwa dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dasar negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah. Jadi dinyatakan kemerdekaan bangsa ini itu suatu rahmat Allah. Maka menurut ilmu hukum yang kita semua pelajari, kalau ILC sangat paham, tidak boleh menafsirkan undang-undang seenaknya. Dia harus senafas antara batang tubuh dengan mukadimah. Maka tidak bermaksud mengklaim, tapi ini konsekuensi logis hukum. Dasar negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka harusnya konsekuensi logisnya berlaku hukum Islam. Siapa yang memperlakukannya? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi logikanya, saya ingat sekali omongannya Bung Karno di dalam kondisi seperti ini. Dia mengatakan, siapapun yang mau berkiprah dari manapun, jadilah masuk di parlemen. Jika parlemen itu mayoritas yang beragama Islam, maka muncul aspirasi Islam dan menjadi hukum adalah satu kewajaran. Begitu juga bagi yang non-Muslim.